Pada proses implantasi itu ada 3 tahapan, yaitu apposition, adhesion, dan invasion. Jadi sebelum terjadinya implantasi, terjadi peristiwa hatching, yaitu zona pellucida ini mengalami degenerasi sehingga blastokis ini tidak dilingkupi oleh zona pellucida, sehingga memungkinkan terjadinya implantasi. Trophoblast yang melingkupi blastokis ini menghasilkan HCG yang mempunyai aktivitas imunosupresif. Kemudian dia juga memiliki aktivitas mempromosi pertumbuhan trophoblast maupun plasenta, dan ada aktivitas protease. Setelah terjadi hatching, maka mulailah tahap pertama, yaitu apposition. Jadi trophoblast tadi akan mendekati endometrium, tapi belum melekat, ya, di antara lekukan endometrium, dan inner mass-nya akan menghadap ke endometrium. Setelah itu terjadilah proses kedua, yaitu adhesion. Jadi trophoblastnya mulai melekat pada epitelium endometrium melalui mikrofili yang dibentuk oleh trophoblast. Kemudian masuk ke tahap invasi atau invasion, di mana sel trophoblastik ini cepat berproliferasi sehingga terjadilah 2 lapisan, bagian dalam yaitu sitotrophoblast dan bagian luarnya syncytiotrophoblast. Syncytiotrophoblast cirinya itu massa sel yang tidak ada batasnya dan banyak inti selnya. Invasi syncytiotrophoblast ini akan membentuk lakuna yang akan diisi oleh pembuluh darah vena ibu dulu, kemudian oleh darah dari pembuluh darah arteri. Proliferasi sitotrophoblast sendiri itu akan membentuk fili korionik yang primer. Kemudian kita lihat, nah ini adalah fili yang primer, ya. Kemudian mesensim dari extra embryonic xylem itu akan invasi ke dalam fili tadi, fili primer tadi. Maka terbentuklah yang disebut fili korionik yang sekunder. Kemudian mesensim tadi akan membentuk pembuluh darah kapiler, yaitu kapiler dari fetus. Maka fili tadi setelah adanya kapiler disebut fili korionik yang tersier. Plasenta yang matur, kalau saudara lihat di gambar sebelah kanan, kalau sudah terbentuk sempurna, maka arteri spiralis dari ibu itu akan masuk ke ruangan interfili, ya, dan darahnya akan kembali ke ibu kembali melalui vena. Selanjutnya ini gambar, ya, di mana terjadi perkembangan dari plasenta ini setelah implantasi, maka mulai terbentuklah plasenta.
sampai plasentanya sudah matur. Ya, saudara bisa lihat di gambar di kanan bawah ini. Ya, adanya hubungan antara pembuluh darah ibu dan kolom darah yang dibentuk oleh plasenta dengan ada fili-filinya yang nanti akan dialirkan ke arteri dan vena umbilikalis. Ya, kita lihat sirkulasi fetusnya. Ini gambar janin yang sedang berkembang. Sebelah kirinya adalah plasenta. Ya. Seperti tadi telah disebutkan, darah dari ibu akan masuk ke ruang intervillus. Kemudian dari sana akan ke janin melalui vena umbilicalis. Cuma satu ya vena umbilicalisnya. Kemudian darah yang kembali dari janin atau fetus ke ibu itu melalui dua arteri umbilicalis ya. Nah, ada pemisah darah antara ibu dan anak. Yang paling luar itu ada lapisan sincitiotrophoblas. Kemudian di dalamnya ada jaringan mesensim dan ada sel endotel dari kapiler fetus. Darah yang dari ibu akan masuk ke vena umbilicalis yang akan memberikan peredaran pertama ke hati, karena hati adalah tempat pembuatan eritrosit. Jadi perlu nutrien dan oksigen yang cukup banyak. Kemudian darah akan masuk ke vena cava inferior, kemudian ke atrium kanan, kemudian ke ventrikel kanan. Tapi sebagian melalui foramen ovale akan masuk ke atrium kiri. Nah, dari ventrikel kanan akan dipompakan melalui arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Tapi sebagian masuk melalui ductus arteriosus ke dalam aorta. Nah, darah yang ada di atrium kiri itu akan masuk ke ventrikel kiri, kemudian dipompakan ke aorta, ke seluruh tubuh. Nah, darah dari fetus akan kembali ke plasenta melalui dua arteri umbilicalis. Ini sama dengan yang tadi disebutkan, yaitu darah dari arteri uterina akan masuk ke dalam ruang atau sinus sekeliling fili-fili. Ya, kemudian akan bertukaran dengan kapiler yang ada dalam fili masuk ke dalam tubuh fetus melalui vena umbilicalis. Darah yang kembali dari fetus melalui arteri umbilicalis akan masuk ke kapiler dalam fili dan akan bertukaran dengan darah di dalam sinus sekeliling fili. Dan darah yang dari ruang intervillus itu sebagian akan kembali menuju ibu melalui vena uterina. Fungsi dari plasenta yaitu difusi nutrien dari ibu untuk fetus yang berkembang. Kemudian ekskresi sisa metabolisme dari fetus untuk dibuang melalui tubuh ibu. Kemudian memproduksi hormon. Nah, plasenta selama kehamilan membentuk hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, estrogen, progesteron, dan Human Chorionic Somatomamotropin atau HCS.